Nah, PKPA itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi PKPA itu adalah merupakan kependekan dari pengembangan kurikulum dan prestasi akademik. Jadi bagaimana cara kalian belajar, lalu kemudian bagaimana kalian mencapai prestasi akademik selama di CTF, itu akan masuknya adalah di divisi ini. Divisi yang namanya adalah merupakan PKPA, pengembangan kurikulum dan prestasi akademik. Nah, saya mulai dari sebuah quote. Quote ini adalah berasal dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i tersebut mengatakan ini sebagai panduan kita semua untuk lebih giat lagi belajar. Quote-nya adalah atau kutipannya adalah seperti ini, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Nah, artinya bahwa kita dituntut untuk senantiasa bekerja keras, belajar ilmu apapun untuk menunjang kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita tidak belajar mengenai perubahan zaman, maka tentunya kita akan ketinggalan. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita tidak terbiasa dengan digitalisasi. Nah, sekarang kita harus belajar tentang digitalisasi. Atau misalnya kita tidak terbiasa dengan akun psikologi, akun email, ya. Nah, sekarang kita harus belajar. Kenapa? Karena media pembelajaran kita di CTF itu adalah menggunakan akun-akun platform tersebut. Jadi kalian harus lebih semangat lagi belajar supaya apa? Supaya nanti ke depannya kalian tidak ditipui oleh orang, ditipui oleh masyarakat, gitu ya. Dan kalian bisa memberi kebaikan juga. Kalian bisa mengajari orang lain dengan ilmu yang kalian peroleh. Nah, di sini saya coba memotivasi dengan memaparkan ada 4 kira-kira ciri pelajar-pelajar hebat. Nah, pelajar-pelajar di CTF itu gimana gitu ya? Kalian sudah merupakan kalian adalah angkatan ke-11. Artinya sebelum-sebelumnya CTF itu punya alumni-alumni. Nah, alumni-alumni yang sukses tersebut kira-kira ciri-cirinya adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah berakhlak baik. Jadi ilmu dan iman itu harus sejalan. Jadi kalian harus punya akhlak baik. Nah, berkaitan dengan penilaian di sekolah kita itu juga penilaian saja, penilaian saja. Tetapi bagaimana cara kalian untuk memiliki perilaku yang baik itu juga kita ajarkan dan juga kita nilai. Karena modal secara akademik, tetapi akhlak kalian, bagaimana tingkah laku kalian bermasyarakat, itu juga merupakan hal yang penting. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah kalian juga harus tekun belajar gitu ya. Artinya rajin. Orang yang pintar kalau misalnya dia tidak tekun, maka bisa saja dia akan dikalahkan dengan orang-orang yang tekun belajar, yang rajin belajar. Gitu. Oke, dan kita ketahui bahwa bayi manusia itu adalah merupakan bayi yang paling lemah di antara yang lain. Mungkin kalau misalkan anak ayam ketika dilahirkan, dia sudah bisa berjalan. Anak ikan ketika dia dilahirkan, maka dia sudah bisa berenang. Nah, kalau misalnya bayi manusia itu nggak bisa apa-apa loh. Dia harus terus-menerus belajar supaya bisa menguasai dunia ini. Gitu ya, berarti kalian juga harus tekun belajar. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga gigih. Nah, jadi artinya bahwa kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya jatuh, maka kalian harus bangkit. Kita punya komunitas nih, kita punya kelas, kita punya wali kelas, kita punya wali asrama, kita punya guru-guru. Kalau misalnya kalian punya masalah, kalian jatuh, kalian terkendala, maka silakan komunikasikan. Itu artinya bahwa kalian gigih untuk bisa berjuang. Gitu ya. Nah, baru kemudian yang terakhir yaitu adalah aktif. Nah, tadi mungkin Abi juga sudah mengatakan bahwa harus aktif. Kenapa harus aktif? Karena kalian harus terpapar informasi.
tanya apa yang tidak diketahui. Karena pertanyaan di kita itu kalau misalnya kalian bertanya malah sebenarnya kita senang gitu. Kenapa? Karena kita tahu, oh ternyata pada bagian ini kalian belum paham misalnya. Jadi aktiflah untuk bertanya apapun mengenai pelajaran, mengenai sistemnya bagaimana, penilaiannya bagaimana gitu ya. Nah, nanti di akhir sesi itu juga akan dibuka pertanyaan. Jadi aktiflah bertanya hal-hal yang kalian mungkin kurang pahami. Jadi jangan malu untuk bertanya. Nah, kalau misalnya malu bertanya, sesak di jalan, jalan-jalan saja nggak dapat tujuannya kemana-mana. Gitu. Jadi kalian harus aktif. Jadi kira-kira 4 inilah yang bisa mendorong kalian untuk bisa menjadi lebih baik. Berakhlak baik, tekun, gigih, dan aktif. Next. Nah, ini mungkin agenda kita tadi sudah ya, agenda kurikulum tadi sudah dijelaskan secara detail beserta dengan Abi tadi, tapi saya akan coba merakumkan kembali apa kira-kira 3 poin penting yang agenda di akademik atau agenda di kurikulum tersebut supaya kalian bisa ingat gitu. Nah, yang pertama tadi adalah KBM secara daring, ya kan? Nah, daring itu dalam jaringan, berarti nanti keywordnya atau kata kuncinya adalah live teaching. Kalau misalnya kalian bisa bergabung, alhamdulillah kalian bergabung. Kalau misalkan tidak terlalu dipaksakan, gitu ya. Berarti KBM daring. Lalu kemudian untuk yang kedua, yaitu adalah KBM luring. KBM luring ini artinya atau kependekannya adalah kegiatan belajar mengajar di luar jaringan. Tadi juga sudah Abi jelaskan, yaitu adalah dengan menggunakan akun Schoology, atau misalnya email, atau misalnya grup WhatsApp. Ini adalah untuk menjembatani kira-kira kadang-kadang kita hari ini bisa online. Nah, kemudian nanti untuk 2 atau 3 hari ke depan kita nggak bisa online gitu dia. Misalnya terkendala masalah kuota misalnya. Nah, berarti kalian pada saat bisa online tersebut, maka kalian tanyakan melalui grup WA wali kelas gitu ya, atau kalian masuk di akun Schoology-nya kalian download materi-materi kalian yang terlewatkan di beberapa hari yang tidak kalian bisa online. Jadi tetap bisa terfasilitasi. Jadi jangan takut gitu ya. Jadi jangan takut kalau misalnya nggak bisa ikut live daring, berarti kalian masih punya kesempatan di luring. Nah, berarti kalau misalkan proses belajar ketika seseorang ingin meningkat, maka tentunya ada proses evaluasi. Tuhan saja ya, Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya, memberi ujian hambanya untuk meningkatkan derajat dari hambanya tersebut. Sama seperti seorang yang belajar. Jadi ketika kalian belajar nih terus-menerus, kalian tidak akan tahu kalian bisa atau tidak sebelum kalian menghadapi evaluasi. Evaluasi di kita itu, nah ini adalah salah satu yang disetting atau yang diupayakan di divisi PKPA, yaitu adalah tryout yang saat ini diselenggarakan secara online melalui Google Form yang nanti akan dikomunikasikan ke kalian. Jadi kita akan ada tryout. Kalau yang kemarin-kemarin tryoutnya offline, 1 bulan itu akan ada 2 kali tryout nih. Nah, kalau yang sekarang karena kita berjauhan, ya kan, karena ada pandemi ini, ya kita tetap akan ada evaluasi. Jadi santai saja. Jadi evaluasinya harus berhasil, ya harus berhasil. Artinya apa? Artinya bahwa kalian harus belajar. Nah, evaluasi tersebut adalah untuk mengukur kemampuan kalian. Ya, jadi tetap poinnya adalah kalian harus jujur dalam pengerjaan evaluasi ini. Dalam pengerjaan tryout ini kalian harus jujur. Mungkin waktunya 1 harian. Kenapa? Karena fasilitasnya tersebut kita akan memfasilitasi anak-anak yang mungkin tidak bisa langsung mengerjakannya, tetapi dia butuh waktu, misalnya butuh waktu ke warnet misalnya untuk melihat soalnya tersebut. Butuh waktu misalnya dia harus pindah, naik lagi misalnya dia ke atas, misalnya rumahnya di lembah, maka dia harus ke bukit dulu untuk mencari sinyal internet. Nah, oleh karena itu tryout online itu akan dilaksanakan lebih lama.
jeda waktunya dibandingkan dengan tryout yang biasa kita laksanakan. Nah, biasanya kita laksanakan kalau offline, itu kalau untuk kelas 10 adalah 1,5 jam. Nah, materinya apa saja? Materinya tersebut dimulai dari bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan bahasa Inggris, lalu kemudian matematika. Nah, karena kalian nih anak IPA, jurusan IPA, berarti nanti dilanjutkan dengan fisika, kimia, dan biologi. Jadi bahasa Inggrisnya ada dua. Bahasa Inggris manakah yang di try out kan? Dua-duanya, tapi digabung menjadi satu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris, kita punya bahasa Inggris minat. Kita punya bahasa Inggris umum. Ujian tryout-nya, ya tesnya itu gabung saja. Karena sebenarnya kan mereka sama nih, satu nih, cuman penekanannya yang sedikit berbeda. Begitupun untuk matematika. Matematika itu juga ada matematika umum dan matematika minat seperti yang sudah tadi dijelaskan Abi di awal ya. Kalau untuk tryout-nya ya digabung tetap menjadi satu kesatuan namanya adalah matematika. Nah, setiap sesinya itu akan ada, setiap mata pelajaran itu akan hanya ada 5 soal saja. Jadi nggak banyak kok, nggak usah takut. Karena 5 soal ini sudah mencakup materi yang kalian pelajari sebelumnya. Jadi nggak bakalan mungkin soal kalian di kelas 10 tersebut merupakan materi yang kalian pelajari mungkin yang nanti dipelajari di kelas 12. Itu nggak mungkin. Ya, karena ingat bahwa tujuan tryout adalah sebagai bahan evaluasi kalian dalam belajar. Jadi sebagai refleksi juga ke kalian. Oh, kira-kira saya itu kurangnya di mana sih? Saya itu nggak pahamnya di mana? Apakah saya nggak kurangnya di fisika, atau di biologi, atau di kimia, atau bahkan di bahasa Inggris? Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu, maka kalian bisa mendorong diri kalian untuk lebih belajar itu. Ingat bahwa kelas 10 adalah peletakan dasar, sama seperti kalian membangun pondasi rumah. Kelas 10 adalah peletakan dasar kalian untuk membangun pondasi tersebut. Ingat bahwa kita adalah merupakan kelas sains. Kelas sains itu seperti menaiki anak tangga. Kalian tidak akan sampai ke atas kalau misalnya pondasi kalian itu tidak kuat. Maka kuatkan dulu nih. Nah, supaya kuat berarti kalian harus bertanya apa yang tidak diketahui. Jangan menabung hal-hal yang tidak diketahui. Ah, nggak tahu, diam aja lah, malu nanti diledekin sama teman-teman. Ingat, sekolah kita tidak ada bullying. Kalau misalnya teman yang nggak tahu, kalau misalnya teman yang lain tahu, silahkan dijawab, bantu jawab. Gitu ya, bantu respon. Oke, kita satu angkatan harus kuat, harus saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan kita adalah menjadi orang sukses. Orang sukses itu tentunya umum sekali. Sukses yang gimana? Sebelum itu ada step-stepnya. Stepnya adalah kalian setelah ini harus berencana untuk mau kuliah di mana. Untuk berusaha dapat beasiswa lagi. Gitu ya, supaya bisa membantu orang tua. Oh, saya nggak bisa kuliah, nanti mahal. Nah, ingat bahwa kalian adalah angkatan ke-11. Sebelum-sebelumnya, alumni-alumni CTF semuanya kuliah. Ya, mereka berusaha gigih untuk mendapatkan informasi, aktif menggali informasi-informasi beasiswa. Banyak. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita di akademik itu juga akan membantu kalian untuk itu. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala, kalian mau curhat segala macam, boleh yuk kita diskusi, kita curhat di akademik juga boleh. Yang berkaitan dengan akademik kalian. Gitu ya. Jadi nanti akan ada jadwal tryout secara online. Untuk apa? Untuk evaluasi. Nah, KKM-nya berapa? KKM-nya tetap seperti yang Abi bilang, sama saja. KKM-nya adalah 70. Jadi kalian dinyatakan lulus di satu sesi mata pelajaran tersebut adalah kalau bisa mencapai 70 nilainya. Ya, kalau di atas itu lebih bagus lagi. Kalau misalnya di bawah itu berarti itu adalah merupakan refleksi terhadap diri sendiri bahwa saya harus mengulangi materi ini supaya nanti pas di tryout berikutnya saya bisa mencapai yang lebih baik. Semua data-data tersebut akan terrecord. Jadi siapa nanti yang menjadi top 5 ya, 5 teratas itu kita juga akan beri penghargaan gitu dia.
ya. Nah, kalau misalnya nanti yang di bawah-bawah nanti akan konsultasi dengan akademik nih, dengan wali kelas, dengan BK, kira-kira masalahnya apa ya, gitu ya. Jadi jangan dibawa sendiri. Oke, jadi bagilah beban-beban tersebut supaya beban itu akan jauh lebih ringan dihadapi. Oke, jadi tetap semangat ya. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan sama Abi, kira-kira saya juga mau menambahin sedikit. Nah, karena di saya itu adalah prestasi akademik, jadi kira-kira ada 3 tips. Nah, 3 tips untuk belajar dari rumah. Nah, kira-kira gimana sih sebenarnya cara efektif dan efisien untuk belajar dari rumah? Oke, yang pertama yaitu adalah manajemen waktu yang baik. Nah, tadi sudah Abi bilang bahwa kita sudah punya nih waktunya. Jadi tekankan sama orang tua, jelaskan sama orang tua bahwa kalian belajar gitu ya. Memang sedang belajar walaupun dari rumah. Artinya bahwa saat ini kalian tidak liburan. Nah, kalau misalkan orang tua membutuhkan bantuan, nah, maka bantulah orang tua. Tetap harus berbakti sama orang tua. Itu tetap. Itu adalah ciri-ciri anak yang baik, ciri-ciri anak CTF itu kalau misalnya orang tuanya minta tolong, ya harus dibantu. Tapi tekankan, ingatkan bahwa kalau misalnya kalian itu sedang belajar misalnya. Jadi manajemen waktu kalian harus baik. Mana waktu belajar, mana waktu untuk membantu orang tua, ya bersihin rumah kah, atau misalnya bantu bekerja, bantu jualan mungkin. Beberapa dari kalian mungkin ada yang bantu jualan, atau mungkin bantu ke sawah misalnya. Nah, itu juga harus di-manage. Ya, mana waktu belajar, mana waktu untuk membantu orang tua, dan mana waktu untuk beribadah dan istirahat. Tubuh kita manusia gitu ya, bukan sistem robot, bukan alat, ya kita juga butuh istirahat. Supaya apa? Supaya kalian tetap sehat, apalagi ini masa pandemi. Kesehatan itu nomor 1. Sehat dulu, kalau misalkan sehat, maka pikirannya juga akan tenang. Kalau pikirannya tenang, hatinya senang. Nah, maka pelajaran tersebut insya Allah akan mudah. Nah, tetap bahwa jangan ketinggalan ibadahnya. Ibadahnya itu juga harus tepat waktu. Sholatnya juga harus tepat waktu. Kalau ngaji juga setiap hari gitu ya. Apa yang kalian lakukan selama Ramadan, yang sebelum-sebelumnya, kalian teruskan sekarang gitu. Karena nanti toh di CTF juga itu akan berlaku. Ya kan? Jadi akan ada kegiatan-kegiatan keasramaan tersebut yang menuju kepada peribadatan gitu. Jadi kalian ngaji dan segala macam tetap laksanakan, tapi ingat bahwa manajemen waktu kalian harus baik. Dari 16 mata pelajaran tersebut, 16 yang harus kalian kuasai, kan satu hari nggak mungkin dong 16-16-nya dipelajari. Kenapa? Karena kita punya jadwal belajar. Kita live teachingnya cuma 4 kok. Gitu ya. Jadi satu hari itu cuma 4, berarti ya dari 4 ini pelajari yang sedikit-sedikit. Tanyakan yang tidak paham dari yang sedikit, jangan tunggu nanti setelah banyak. Kalau setelah banyak baru kalian bertanya, waduh, jadi mending nabung uang, kita bisa kaya nih daripada nabung ketidaktahuan. Kalau kalian nabung ketidaktahuan, besok kalian jadi nggak tahu sama sekali, artinya pondasi kalian jadinya akan goyang. Jadi ingat ya, manajemen waktu harus baik. Kalau butuh jadwal, jadwalkan. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian kalian mau ngapain. Gitu. Oke? Dan ikuti jadwal tersebut. Jadi jadwal yang baik adalah jadwal yang terrealisasi dengan baik. Jadi jangan jadwal sekedar jadwal, tapi nggak realisasinya nggak ada. Tetap harus disiplin waktu. Karena CTF ya mau berhasil harus disiplin waktunya. Nah, tips yang kedua itu apa? Tentunya kita butuh peralatan. Jadi persiapkanlah peralatan-peralatan yang esensial yang dibutuhkan. Misalnya kayak sekarang ini, mungkin beberapa dari kalian itu ada laptop, ya kan? Kalau nggak ada dari handphone. Kalau nggak ada dua-duanya, maka upayakan dulu untuk menabung. Nah, besok lusa kalian bisa. Ya, ingat bahwa kita harus gigih nih. Nah, kalau nggak ada juga berarti gimana ya? Kalian bisa belajar dari buku. Ya kan? Banyak tersedia e-book. Misalnya kalian mau masih ke warnet misalnya. Nah, misalnya kayak saya harus ke warnet untuk online misalnya. Nah, di warnet tersebut kalian harus manfaatkan dengan baik karena bill-nya kan jalan terus.
uangnya kan jalan terus. Apa yang kalian lakukan di warnet? Nah, berarti nanti kalian bisa mendownload e-book atau kalian minta e-book dari guru pengampunya tersebut. Pasti guru-guru CTF juga banyak e-booknya. Nah, kalau misalnya e-booknya nggak dapat, kalian punya modul kok. Setiap pembelajaran itu akan dikasih modul, dikasih PPT, ya kan? Kalian bisa download itu, kalian bisa baca di rumah. Gitu dia. Minjem dari tetangga misalnya untuk ngebaca aja setidaknya. Untuk ngebaca tersebut kan e-book tetap elektronik ya, maka tetap kalian untuk berusaha untuk meminjam misalnya. Itu kalau misalnya sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya ada, oh berarti nggak masalah. Tinggal dimanfaatkan sajalah peralatan-peralatan tersebut. Mungkin biasanya sekarang-sekarang masih ada yang suka main game online misalnya. Aduh, mabar yuk, mabar. Ya kan, pertandingan bareng-bareng nih. Jadi manfaatkanlah, stop dulu untuk yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi refreshingnya lebih ke ibadah dan bantu orang tua. Selebihnya, kuotanya tersebut sayang banget, lebih bagus dimanfaatkan untuk belajar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak terkoneksi, ya upayakan untuk ambil atau datangi daerah-daerah yang mungkin ada wifi gratis. Misalnya di sekolah dulu ada wifi gratis, ya coba manfaatkan itu. Atau misalnya di kantor desa ada wifi gratis, ya coba datang ke sana. Atau kita pagi-pagi kan nggak malam-malam belajarnya. Jadi upayakan, ingat bahwa kita harus gigih. Ada masalah, gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak berpasrah terhadap segala keterbatasan. Setiap manusia memiliki keterbatasan, siapapun orangnya. Tapi bagaimana cara dia untuk menghadapi keterbatasan tersebut, itu adalah poin pentingnya. Itu baru anak yang cap jempol, itu baru anak-anak yang hebat. Karena ketika dia dihadapkan dengan masalah, maka dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ketika dia jatuh, maka dia akan berusaha untuk bangkit kembali, mencoba untuk berjalan, dan kemudian berlari untuk mencapai tujuannya. Jadi jangan kalah dengan keterbatasan. Oke. Nah, baru yang terakhir nih, yang ketiga. Oke, jadi ini selalu ya di awal tadi juga Abi sudah menjelaskan. Saya juga akan menjelaskan ini adalah tips terakhir, yaitu adalah komunikasi aktif. Komunikasi aktif itu artinya bahwa kalian menggali informasi. Nah, kalian kan di daerah masing-masing nih, artinya bahwa ada komunitas-komunitas kecil juga. Kalian juga terkoneksi selain dengan angkatan kalian yang berasal dari daerah tersebut, misalnya dari Langkat, itu kan ada beberapa yang lulus. Dari Medan ada beberapa yang lulus. Dari Padang Sedempuan ada beberapa yang lulus. Mungkin dari SMP-nya dulu ada beberapa orang yang lulus. Tetap aktif berkomunikasi dengan mereka. Ya, selain daripada antar sesama kalian, kalian juga harus aktif berkomunikasi dengan wali kelas dan guru. Wali kelas misalnya nanti akan memberikan informasi-informasi. Kalian harus tahu informasi-informasinya tersebut. Ya, jadi satu sama lain itu harus peduli. Misalnya kalian lihat misalnya si A ini 2 hari nih kayaknya nggak ada terus, kemana ya? Coba ditanya. Gitu ya, jadi aktiflah untuk berkomunikasi. Apakah mungkin dia sakit kah, atau misalnya dia terkendala masalah sinyal, atau misalnya dia terkendala masalah kuota dan segala macam, komunikasikanlah kepada wali kelas supaya wali kelas bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk kalian. Nah, komunikasi selain daripada wali kelas, kalian juga bisa komunikasi dengan guru-guru mata pelajaran. Gitu. Misalnya, Pak, saya nggak paham dengan ini. Bisa secara langsung, bisa secara nggak langsung ya. Misalnya secara langsung kalian telepon nih, misalnya bisa saja, tapi agak jarang memang anak CTM melakukan itu. Biasanya dia akan komunikasinya adalah nggak langsung. Melalui apa? Melalui WA. Pasti ada ya kan, saya juga sudah survei kemarin, ada kok gitu ya, semua hampir rata-rata punya WA. Dan pembelajaran daring ini bukan yang pertama. Di SMP kalian sudah belajar pembelajaran daring ini. Dan sekarang karena zona kita masih zona merah, maka pembelajaran ini tetap dilanjutkan. Artinya kalian melanjutkan hal-hal baik yang kalian pernah lakukan di SMP sekarang. Gitu. Jadi aktiflah untuk berkomunikasi. Itu saja saya rasa tips dari saya.
Ya, saya akhiri. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa melalui email saya di taufik.education@gmail.com. Oke, kita mulai ya. Nah, selain daripada guru matematika di CTF saya juga